Iya. Ya. Iya. Shot on target. Enggak ding. Aduh. Pokoknya tendangan ke gawang. Off target. Nah, keeping. Itu oper Garnacho, oper. Oke. Masuk dulu, masuk. Iya. Corner kick Mesit. Bruno. Iya. Aduh, Tuhan, untung. Ya ampun, gol nih. Banget. Gua bisa pakai kiri. Dih. Bukannya tidak bersyukur untuk hasil seri melawan Aston Villa, tetapi pertandingan yang membosankan, ada beberapa peluang nyatanya tidak bisa membuat United meraih 3 poin sebelum jeda internasional. Welcome back to The United Way Podcast with me Mardel. Koko United. Babak pertama ya kita ngelihat jalannya sangat membosankan sekali ya kok ya. Lupa banget. Ya bareng sama Koko United juga ya kita ngelihat permainan di satu pertandingan ini rasa-rasanya kok ya nggak ada gregetnya sama sekali dengan ya gue melihat dulu lah kita coba analisa dari kacamata fans memainkan Evans dan Maguire terbukti itu adalah jawaban ketika De Ligt dan juga Martinez lagi nggak on form gitu. Ya, dari babak 1, dari line up sih Del ya. Dari line up, waktu tadi gue di jalan lihat, wah, gue ngeliat kok ada pemain yang kena hukuman, ada yang kebal hukuman nih. Kena hukuman, ya Martinez sama De Ligt, karena kemarin mainnya kusut, diganti sama siapa? Sama Maguire dan Evans. Ya, so far it works ya. Cuman, ya karena mereka udah boyok sih ya. Jadi ya dan ya sialnya Maguire tadi, babak 1 pun juga kusut, dan yang gue bingung, Bruno masih tetap dimainin sih. Dan di situ, nggak tahu ya, terserah orang mau bilang gue, kok lu kayak benci, bukannya benci, kayak lu ngapain mencoba hal yang sama itu terus, cobalah hal yang lain gitu. Dan tadi gue lihat di sisi, kan kalau biasa di sisi kiri United dibombardir, tadi kurang begitu, karena gue lihat Dalo itu jarang ada di depannya back. Biasa-biasa kan kemarin kan selalu mainnya 3 back di belakang, terus Dalo maju jadi 2 di depan kan. Dan tadi kurang gitu. Baru di akhir-akhir dia begitu, dan makanya tadi sisi kirinya United nggak terlalu dibombardir gitu. Biasanya kan Leon Bailey itu gila banget kalau bawa bola. Dan nyambung sama Koko sebenarnya guys, Bruno itu gue ngerasa perannya lagi-lagi belum bisa maksimal, dan dia juga pasti kena mental juga, 2 match terakhir kena kartu merah. Terus juga masih dimainkan oleh Erik ten Hag, itu yang gue bingung gitu. Kenapa lo nggak coba Eriksen aja? Meskipun Eriksen dimainin, tapi Eriksen itu bisa main Maino Ugarte gitu sekalian dicoba. Atau Casemiro kan? Atau Casemiro. Karena berapa kali pun Bruno belum optimal, dia sempat kena kartu kuning kayaknya babak pertama tadi. Coba kita lihat dulu catatannya. Babak pertama Maguire, enggak kan? Kobe Maino. Eriksen kena kartu kuning untuk di menit ketiga, lalu ada Maguire dan Kobe Maino. Terus ya, gue ngerasa kayak lo harusnya bisa ada pola yang diganti, gitu ya. Nih Ten Hag, oh ternyata back gue De Ligt sama Martinez nggak works ketika main lawan Porto, digantikan Evans dan Maguire, hasilnya bagus. Pertanyaan gue, kenapa tidak diganti Bruno? Bruno harusnya dikasih istirahat dulu, dia dikasih nafas dulu untuk jangan terlalu diforsir. Buktinya, sekarang sebelum jeda internasional, Bruno dimainkan dan hasilnya sama. Nggak ada perubahan besar kan? Ya. Dan bahkan tadi ya Højlund juga jadi striker, ya nggak ada yang ngasih bola sama sekali sih. Betul. Dapat bola pun juga di area masih setengah lapangan, dia bawa bola juga entah kenapa nggak tahu ya, kayak nggak nyaman ya pemain ini bawa bola gitu, kayak kepressing dikit lepas, kayak padahal badannya keker tapi kayak fragile banget, gampang jatuh gitu sih. Dan gue nggak tahu kenapa Ten Hag harusnya melihat lah Manis, tapi kenapa masih bermain seperti ini gitu. Kalau Zirkzee
ada di tengah. Kalau dipasang striker dan dia mundur ke tengah itu oke, karena memang gue lihat di bolongnya dia pun dinamis gitu loh, bisa bawa bola. Tapi kalau Højlund harusnya emang ya diem aja tunggu di depan sih. Tapi sayangnya kan ya nggak ada yang supply gitu, nggak ada yang crossing. Satu yang disorot lagi adalah sebenarnya Garnacho. Ketika Garnacho dimainkan di sisi kanan, gua ngerasa dia belum bisa optimal. Beberapa kali dia sempat kayak ada percobaan nendang babak pertama atau babak kedua, tadi gue lupa, cuman ternyata melenceng jauh gitu. Dan itu gua mikirnya kenapa nggak diganti aja Garnacho? Kenapa Garnacho masih dimainkan sampai menit akhir? Masih ada Amat di bangku cadangan. Ini balik lagi kita dari kacamata fans melihat udah ada satu pemain atau mungkin skema. Gua akan selalu mengulang kata-kata skema gitu ya. Tidak berjalan. Oke, Garnacho dibalikin ke kiri. Dia benar-benar emang off perform aja di match ini. Terus juga pas masuknya Antony malah lebih hidup. Iya. Antony sempat ada satu shot on target, terus juga dia sempat kirim umpan juga. Nah, ini yang menurut gue kalau kita langsung ke babak kedua, karena menurut gue babak pertama berjalan sangat monoton sekali. Kredit buat Maguire sama Evans, beberapa kali juga mereka melakukan intercept, mereka bisa melakukan covering dengan baik untuk di depannya Onana, dan akhirnya Watkins juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bailey, terus juga di babak kedua ada siapa namanya itu yang nomor 9? Pemain Duran gitu ya. Yang masuk, yang kemarin golin lawan Munchen kan maksud lo kan? Iya, itu juga belum terlalu bisa maksimal gitu untuk bisa menembus pertahanannya Manchester United. Yang gue khawatir kan secara pertahanan oke kan ya? Secara pertahanan oke kok. Tadi oke, tapi memang ya itu finishingnya nggak ada gitu. Dan apa ya, gue lihat babak satu tuh padahal kita ada on target 3 loh. Tapi ya nggak semembahayakan itu aja ya udah gitu. Dan emang Martinez kan ya emang jago lah gitu. Hal yang gue khawatirkan juga Mazraoui ketika ditarik dan masuknya Lindelof. Kayak wah, back, apakah Mazraoui akan cederanya cukup riskan, cukup berbahaya sampai nanti balik setelah jeda internasional, semoga nggak terlalu yang membahayakan gimana-gimana banget. Ini ngapain sih videografer gue joget-joget perut gitu, ngapain coba? Ngapain tahan perut. Tahan perut ya di belakang kamera. Oke, anyway. Ya balik ke pertandingan, ketika akhirnya De Ligt masuk, Lindelof masuk, beberapa kali mencoba Aston Villa itu masuk lewat sisi pertahanan sisi kiri ya. Kanan dong. Kanannya MU. Iya, kanannya Manchester United yang menurut gua Lindelof bisa berjalan dengan baik, meskipun ya gue tahu ketika nanti untuk build up serangan, counter segala macam itu nggak akan works. Ya, kurang nyaman dia kan, kurang cepat kan dia kan. Betul. Terus juga kayak gue sebenarnya beberapa kali itu ada umpan-umpan yang sebenarnya itu bisa lebih cepat apa ya aliran bolanya. Cuman back pass lagi, nahan bola itu kayak gue gregetan banget. Ada momen di mana gue satu lupa di babak pertama atau babak kedua, Onana udah pegang bola, terus pemain Aston Villa tuh defensive line-nya tuh masih agak naik gitu. Itu lo bisa counter. Itu babak 1. Iya, itu tinggal lempar, dicoba untuk bisa langsung. Cuman ternyata dia nunggu dulu, habis itu semua balik, habis itu dia oper ke back kayak aduh, momentumnya hilang di situ. Nah, itu loh Del, itu yang gue bingung loh. Tadi pas nonton lu lihat kan gue ngomong, ini orang kok ya kayak tadi lu bilang kayak diem dan baru akhir-akhir yang biasanya goal kick build up dari belakang baru maju semua. Loh, itu selama ini lu kemana gitu loh. Dan gue berpikir ini Ten Hag nggak pernah ngarahin untuk counter apa, sedangkan United itu dikenal dengan counternya loh dari dulu. Even setelah era Ferguson kita pun sering bikin gol dengan counter kok. Ya. Bahkan apalagi di zamannya Ole kan, yang direct dan counter gitu. Nah, sedangkan di zaman Ten Hag nih bener-bener kok kita nggak ngeliat sama sekali sih. Kalaupun ada gol counter itu juga karena di intercept di tengah gitu. Dan ya jarang terjadi gol seperti itu. Gitu. Evaluasi terbesar adalah pasti di Erik Ten Hag gitu. Kayak kita ngeliat Garnacho nggak perform. Rashford juga kena kartu kuning tuh, sempat dia di babak kedua tuh hampir kena kartu kuning kedua waktu dia nyikat kakinya siapa? Cash atau siapa? Cash di kiri. Iya. Terus langsung digantikan nggak beberapa lama. Iya. Rashford kayak ada indikasi gerakan gestur badannya tuh kayak udah kesel gak sih? Udah kesel, satu kali nggak kena, terus 2 kali dicoba nahan bola lagi tapi kena kaki gitu. Gue kayak
Dan kalau di replay kita lihat itu tuh kalau yang beneran ya, itu mah nggak usah diambil, tapi sama dia disikat juga. Padahal dia udah tahu kalau itu bakal kena kaki loh. Itu yang membahayakan bahwa apakah tadi harusnya Rashford kena kartu merah, akumulasi kartu. Iya. Cuman untungnya tidak dan langsung sigap sekali Ten Hag untuk menggantikan Rashford. Jadi menurut gua evaluasi atau nggak penyesuaian tuh Ten Hag tuh harus bisa cepat gitu. Ketika dia masukin Casemiro, masukin Anthony juga itu udah menit 70 ke atas kalau nggak salah tadi. Iya, menit 72 apa baru masukin Anthony gitu. Itu kayak lu permainan udah monoton, terus lu nggak bisa. Ya tadi tuh bentar, Rashford keluar menit 64 digantiin Anthony. Højlund juga sama Zirkzee menit 64. Nah itu tuh yang gua ngerasa lu harus bisa agak lebih cepat. Mungkin ya menit 55 sampai menit 60 ketika pola permainan MU tuh begitu terus tuh bisa lu rubah lah gitu. Tapi ternyata tidak. Dan terlihat di babak kedua tadi ada semacam kamera tuh selalu menyorot Van Nistelrooy. Van Nistelrooy dan Ten Hag ya. Dan sampai ada momen di mana akhirnya ada satu frame tertangkap Van Nistelrooy sama Ten Hag tuh sedang lagi ada mungkin adu argumen gitu, lagi debat. Nah, itu yang gue juga wondering sebenarnya. Apa yang mereka bicarakan? Kalau gue punya asumsi, kalau gue bisa berspekulasi, mungkin Erik Ten Hag bilang, mungkin Van Nistelrooy bilang, nih lo lihat, cara permainan MU tuh kita secara defensif udah bagus. Tapi nggak bisa ngedobrak pertahanannya Villa. Kenapa lo nggak coba tambahin amunisi serangan aja? Kenapa lo malah mengganti Højlund yang sebenarnya menurut gue, Højlund itu bisa jadi target man. Dan kalau misalnya Zirkzee itu bisa di belakangnya Højlund. Di belakangnya Højlund bisa. Lu jadi apa ya? Pemantul kayak apa segala macam yang bisa ngasih bola ke Zirkzee. Karena kalau kita lihat lagi-lagi Bruno tidak bisa memerankan role number 10 yang seharusnya ketika dia di belakang striker, dia harusnya bisa juga menyuplai bola atau mungkin aliran bola nggak kepotong sama dia. Di sisi sayap tuh kayak kiri kanan Rashford sama Garnacho juga nggak sementereng itu di match ini. Malah Anthony. Iya. Anthony tadi sempat di kanan membahayakan ya tendangan itu ya. Dan lucu gini Del. Højlund sama Zirkzee, kita sama-sama tahu itu memang striker tapi tipe yang berbeda. Iya. Iya kan? Diganti berdua-duanya main di posisi sama dengan taktik yang sama. Ya. Lucu nggak sih? Ya. Kayak lucu aja maksudnya. Role-nya sama, apanya sama, tapi yang mainin orang berbeda. Lu ngarepin hasil yang berbeda sih agak aneh. Terus tadi gue sempat buka Twitter tadi sebelum mulai, ada yang nulis gini, di GT Match tiba-tiba sebelum mulai pertandingan ada 35 fotonya Ten Hag. Is it a message for last game katanya? Gorengan media sih ada-ada aja loh. Iya, memang gue ngelihatnya banyak banget Erik Ten Hag akan disorot, apalagi Selasa besok nih. Besok akan ada pertemuan di London di office-nya Manchester United yang di sana. Itu pertemuan udah manajemen dan Glazer pun. Iya, plus juga Erik Ten Hag. Di sini gue pengen sih semoga nanti hasil dari pertemuan itu tuh bisa diberitahukan oleh halayak ramai. Karena kita juga pengen tahu sebagai fans, jangan kita cuma berasumsi, oke kita beropini. Tapi dengan tindakan nyata dari manajemen tuh harus seperti apa. Di match ini seri. Karena orang bilang kalau di match ini kalah, Ten Hag selesai. Tapi ini seri. Nah, abis itu ada jeda internasional. Ada sedikit nafas untuk Erik Ten Hag untuk memutar otak. Setelah nanti jeda internasional, balik lagi ke Liga, balik lagi ke Europa League. Lo itu harus kelihatan progresnya, permainannya. Progres di match ini oke. Back tengah diganti karena nggak oke kemarin waktu lawan Porto. Fine, itu nilai plus untuk Erik Ten Hag di match ini. Tapi ketika kita ngeliat dia masih mainin Bruno, terus juga masih nggak ada daya gedor untuk di lini depan, pemain juga kagok. Ya mau sampai kapan begitu terus? Dan Rashford pun juga nggak tahu ya apa point of view gua atau point of view lu berbeda, tapi menurut gua Rashford tuh mainnya oke loh. Oke, gua merasa kan? oke. Cuman dari ya kemarin itu kayak Kumat aja tadi tuh yang pas terakhir tuh dia iseng gitu karena kartu kuning udah karena kartu kuning terus ada indikasi untuk pelanggaran dan itu bisa berpotensi besar itu untuk kartu kuning. Dia indikasi pelanggarannya tuh kalau gue perhatiin karena udah kesel aja deh, kayak udah mumet deh. Kayak mainnya begini-gini gitu. Dan tadi kalau gue perhatiin ya, seingat gue, MU itu selama ini Ferguson nggak pernah duduk bareng sama petinggi-petinggi. Tadi
ya gue nggak tahu lihat tribun mana di Aston Villa, mereka itu duduk berderet kan. Ya. Sir Jim Ratcliffe, terus si Jason Wilcox, siapa lagi, Omar Berrada, dan di ujungnya ada Ferguson. Atasnya ada Tom Heaton. Iya, dan ya kalau gue lihat sih mereka pasti udah lagi cooking something sih. Kalau nggak mungkin tuh sampai duduknya bareng begitu. Biasa Ferguson sendirian kok. Kalau gue dari kacamata fans melihat yang kayak tadi gitu kok ya kayak barengan gitu, gue tuh penasaran apakah Erik ten Hag tuh ada nggak ya dia ngobrol sama Sir Alex Ferguson kayak, gue lagi di posisi under pressure nih. Iya. Gimana cara baiknya gue bisa keluar dari under pressure ini? Gue punya filosofi, gue punya ideologi untuk gue bawa ke Manchester United. Pak tua Sir Alex gitu. Opa gitu, kasih opa. wejangan lah gitu kan. Kalau orang Batak kan, Pung. Coba lah Pung ngobrol gini kita. Pung, lo bisa ngasih ada advice. Nah itu sih gue penasaran apakah ada obrolan antara Erik ten Hag dan juga Sir Alex Ferguson. Karena ya mungkin orang bilang, ya ngapain ngasih ngobrol sama Sir Alex aja waktu cabut dan pensiun rekomendasinya Moyes, abis itu Moyes caur gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, bukan masalah untuk ganti pemain segala macam, tapi pengalamannya Sir Alex gitu ya. Selama dia melatih United itu juga pasti punya nilai plus buat Ten Hag yang bisa dibawa ke dalam tim. Paling enggak Ten Hag nanya lah, how you handle the dressing room, bener gak? Iya, how you handle the pressure. Itu kan yang asumsi selama ini gue berpikir kayak ada something wrong kan? Ya kayak kemarin di Porto aja sekitar ketahan 20 menitan tuh pemain-pemain MU tuh nggak ada yang keluar di dressing room kan? 1 jam, bukan 1 jam. Sejam ya, sekitar segituan lah pokoknya katanya pemain-pemain Porto sampai pada nungguin juga kan di depan dressing room, cuman mereka masih ketahan, masih dikunci. Berarti kan kayak ada semacam ada sesuatu tuh dalam hair dryer treatment lah kalau zaman-zamannya Sir Alex Ferguson. Nah, tapi nyatanya di match ini lo udah baik, ada penyesuaian untuk di lini belakang, tapi kenapa lo masih memaksakan Bruno di depan? Kayak Kenapa? memang nggak ada way out lain kan, kayak nggak punya solusi lain kan. Kalau gitu lu masih kan. mau mainin Rashford jadi ujung tombak aja lah. Jadi striker. Iya, kirinya Garnacho, kanannya Ahmad, atau mungkin di next match kanannya Anthony sekalian. Iya, kanan Anthony, kiri Garnacho, depan Rashford. Misalnya begitu. Ya itu pun kalau dia masih ada kesempatan ya nggak? Kan kita nggak tahu nih keputusannya apa. Menurut lu nih, Del, kita asumsi liar lah. Kira-kira apa keputusannya? Menurut gua, manajemen masih akan mempertahankan Ten Hag. Menurut lu? Masih akan mempertahankan. Beda soal kalau yang ini kalah. Kalau gua ngeliatnya beda lagi. Gimana tuh? Kayaknya ya udah di-cut aja. Tapi ya nggak tahu juga siapa yang ganti sih. Tapi kalau lagi sih kayak di-cut aja karena ya no hope sih jatuhnya. Ya Rene Hake atau Van Nistelrooy pasti naik interim. Iya. Ya sekarang kan di berita-berita ada yang bilang kan Nistelrooy mau boykot lah apa segala, itu gila sih yang beritanya sih. Dan dia kita lihat sendiri tadi kan sering banget disorot itu mereka berdua. Tensinya emang memanas gitu. Iya. Jadi ya sebelum international break ya Seninnya nggak full senyum banget, tapi ya 1 poin juga ya daripada kalah gitu kan, ya udah kita syukuri aja 1 poin. Tapi berikutnya berarti apapun keputusan nanti di hari Selasa, pertemuan Ten Hag dan juga serta manajemen, itu gue maunya, kalau gue sebagai kacamata fans, itu benar-benar jangan yang normatif, harus yang solutif. Yang benar-benar apa gitu. Kalau emang dressing room kurang, ya udah lalu akhirnya siapalah satu. Yang bisa ngomong sama main ya kan? Ya. Itu. Dan satu lagi sebenarnya tadi banyak yang juga yang komen kok soal Mainu. Mainu katanya secara permainan kurang oke. Sampai ada yang bilang kayak, "Wih, Mainu nih kayak udah mulai berasa bintang gitu, udah terlalu." Maksud gua, please lah. Jangan lu framing bilang ketika satu pemain jelek lu bilang kayak gitu. Kita harus lihat beberapa match berikutnya. Ya kayak kita lihat Bruno lah. Bruno beberapa match ke belakang sampai match ini kan juga hasilnya kurang oke. Ya akhirnya kita juga kritik, kita juga resah gitu. Kenapa Bruno seperti itu? Ketika Mainu seperti ini, ya dia itu bukan maksudnya besar kepala kalau menurut gue pribadi, tapi ya dia itu emang lagi bad day at the office aja. Kalau menurut gue sih tadi kayak Eriksen sama Mainu ada di dalam posisi yang sama, dalam arti mereka itu mau passing ke depan, progresif pass ke depan itu nggak bisa deh. Karena pemain lawan udah nutupin dan
teammates-nya, rekan setimnya, itu nggak ada yang cari posisi yang supaya Maino atau Eriksen tuh bisa oper ke depan. Iya. Dan jadinya apa? Back pass lagi. Tapi sih tadi gue perhatiin, back pass-nya agak kurang sih. Tadi kurang back pass-nya. Tapi ya itu juga nggak kemana-mana juga tuh, bola di tengah-tengah Benar. aja gitu loh. Nah, jadi gue Positioning sih, menurut Iya. gue positioning lah. Dan ya pemain MU tuh nggak ada yang nyari posisi sih untuk dapetin bola sih. Itu sih. ya udahlah Pak Erik, semoga selamat gitu ya untuk di hari Selasa. Gue pribadi gue selalu bilang gue pengen Erik ten Hag itu tetap bisa melatih United, tapi Iya. kalau tidak ada yang ada penyesuaian ya sulit juga. Iya, betul. Ya kalau sejago-jagonya Erik ten Hag nih, sejago Erik ten Hag, pengalamannya bagus apa segala. Tapi kalau emang akhirnya dipecat juga, ya kalau menurut gua simple, karena emang nggak jodoh aja udah. Ya. Gitu aja. Mau Dan ngomong apa kalau lagi ya kan? ditanya abis ini pelatihnya siapa gitu ya. Ya kalau gua kepikiran, oke, yang jangka pendek Van Nistelrooy Van Nistelrooy atau Rene Hake. Terus tapi kalau misalnya masih berulang lagi bang, ya udah berarti ini ada satu masalah yang di dalam tubuhnya United itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu apaan. Jadi semuanya tuh kayak nggak sinkron gitu. Dan pelatih yang santer dari kemarin. Lu lihat itu kalau lu baca itu Simone Inzaghi sama katanya Thomas Tuchel dihubungin lagi deh. Sama Gareth Southgate. Iya. Gareth Southgate mah. Jangan dah. Penjaga gerbang selatan Jangan ngapain lah. Southgate dah. Ya intinya. Itu sih yang dua itu sih. Nah, kalaupun ada satu nama lagi, gue malah nggak tahu kepikiran gue selewat dari tadi pas nonton match ini. Unai Emery dihijack dari Aston Villa. Nggak mungkin dong, duitnya tambah gede dong. Biar Ten Hag aja 17,5 juta pound sterling. Iya sebenarnya kan ada penalti juga kan kalau misalnya mecat Ten Hag. Cuman mau nggak mau gitu. Yang kayak lo juga udah pernah bilang kok. Ini manajemen orang pintar semua. Iya. Lu kalau misalnya performanya MU turun terus, itu akan mempengaruhi bisnis. Dan itu yang harusnya mereka tuh bisa ngeliat bigger picture-nya. United itu bukan hanya sekedar football club, tapi sudah as a brand. Kalau brandnya caur terus, brandnya jelek terus, siapa yang mau makan? Ya meskipun sekarang United jual jersey, oh ya udah, habis laku gitu, jual merchandise laku. Cuman mau sampai kapan? Itu sampai satu titik akan stagnan loh. Dan makanya musim depan bisa kena PSR Challenge. Kalau kena PSR, ya itu duit berkurang, duit dari Adidas juga kurang, ya otomatis lu bisa kena penalti atau apa. Dan gue kemarin sempat bikin konten Del yang tentang, gue bilang nih, gara-gara manajemennya kurang, pemain tuh jadi nggak cincai. Lu ngerti nggak maksudnya cincai? Cincai itu dalam arti kayak, oke bos, gue ikut aja, terserah gitu-gitu, oke gitu. Jadi kalau cincai itu oke, gue ikutin semuanya, segala gini. Tapi karena itu kan karena ada hubungan, gue oke aja, lu minta tolong, oh iya oke, lu main gini, oke siap. Tapi karena dia kedekatannya kurang sama pemain tuh jadi kayak agak sebenarnya gue gitu. agak nggak setuju kalau lo pointing ke pemain jadi setengah hati. Sekarang gini, gimana? Gaji udah gede, fasilitas bagus, lu dapat apapun lah di dalam tim. Tapi kalau misalnya ternyata pemain nggak cincai kayak lo bilang, maksud gue, lu pada dablek sih pemain. Lo gaji pada gede semua, masa lo nggak mau main sesuai instruksi misalnya seperti itu, atau lo nggak bisa mengeluarkan potensi terbaik gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar seperti itu yang kayak Koko bilang nggak cincai, wah menurut gue sih pemain-pemain kayak gitu kalau benar ada yang kayak gitu cabut deh. Ya tapi kan kita yang gue bilang itu nggak ada ukurannya. Benar. Karena hal yang gue bilang tadi itu tuh hal yang nggak kelihatan di lapangan. Itu kan yang ada di dalam. Gitu. Ya kayak yang Koko bilang tadi, mungkin dia spekulasinya dia, asumsinya dia benar. Ini kita masih belum tahu sebenarnya akar masalah dari Manchester United itu apa. Kenapa semuanya nggak sinkron? Padahal Sir Jim Ratcliffe dari awal itu sudah mulai memperbaiki dari setiap lini bisnisnya, setiap lini manajemennya. Sama gue tambahin, Sir Jim Ratcliffe juga kemarin ngomong gini kan Del. Ten Hag ini udah lebih lama ada di sini dan tim Ineos itu benar-benar baru ada di sini tuh per bulan Juli. Gue nggak tahu tuh kenapa dia ngomong kayak gitu. Aneh banget. Itu ada semacam tersirat-tersirat gitu sih. Kayak bahkan secara kita baca kayak goblok-goblok lah. Maksudnya apa lu ngomong kayak gitu? Lu dari kemarin belum nge-review sama sekali sampai memperpanjang kontrak Ten Hag. Bener gak? Nah, itu dia. Terus beli pemain, main dikasih sebanyak itu,
lu emang nggak evaluasi dulu apa-apa gitu. Dengan alasan ya nggak sempet kan gue baru. Wah itu aneh sih. Aneh itu aneh banget. Ya kita akan tetap kawal terus drama di Manchester United ini, nggak cuma dari segi hasil di lapangan, tapi kita akan juga coba lihat bagaimana manuver-manuver, bagaimana hasil-hasil dari pemikiran para manajemen ini. Gue penasaran banget sih. Ya apapun hasilnya kita support, benar kan? Ya karena kita mencintai timnya, bukan mencintai pelatihnya, bukan mencintai pemainnya, tapi United lah yang kita cintai gitu. Ya wes, akhir kata Mardel. Koko United, ciao, see you.